Kunci seimbang dalam keuangan, belajar menabur. Nah, menabur adalah kunci menjaga hati agar kita itu nggak cinta uang. Orang yang pelit menandakan dia cinta duit. Memberi menyunat hati. Kalau kita memberi, itu sebenarnya menjaga hati kita sendiri. Supaya kita tuh nggak cinta uang. Dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi saya mau kasih tahu gini. Kalau kita tuh bisa nabur, bukan karena kita, tapi Tuhan yang menyediakan benih untuk kita tabur. Kalau kamu nabur tuh jangan sombong. Kamu bisa nabur karena Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur. Jadi dalam hidup kita ini, dalam setiap berkat yang Tuhan titipkan di hidupmu, nggak semua itu boleh dimakan. Ada bagian yang memang harus ditabur. Terima kasih Bapak. Bersyukur buat penyertaan-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Bapak, saat ini kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah buat kami. Biar Roh Kudus sendiri yang mengajar kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajari kami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan hidup kami pun diberkati. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya Kau berkenan memampukan hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Saya percaya kami akan diberkati. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini saya akan sharing tentang seimbang dalam keuangan. Percayalah bahwa kalau hidup kita itu mau bahagia, kerja keras kita tuh harus seimbang dengan dua hal. Yang pertama, pengelolaan uang kita. Yang kedua, menikmati hidup kita. Saya ingin ulangi bagaimana prosentase dalam pengelolaan keuangan. Boleh ditampilkan di layar? Ingat, 10% itu harus ditabur kembali. Baik perpuluhan ya, kalau orang dunia bilang sedekah. Minimal harus ada yang ditabur kembali. 20% itu tabungan atau investasi. Kemudian 30% cicilan atau hutang. Kalau ada KPR, cicilan rumah, itu porsinya di 30% ini jangan lebih. 40% biaya hidup, uang sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, tagihan transport, telepon, dan lain-lain. Nah, kunci seimbang dalam keuangan, itu yang pertama saya mau bahas, ada 3 poin. Yang pertama, itu kita harus belajar menabur. Katakan belajar menabur. Beberapa waktu belakangan ini, gereja-gereja tuh banyak timbul isu tentang pengajaran perpuluhan ya, buah sulung. Lalu banyak netizen itu yang kritik gereja-gereja yang mengajarkan tentang ini. Nah, Anda tahu kalau Anda dengerin khotbah saya tuh jarang ngomong soal duit. Kenapa? Karena saya menghindari bahas uang-uang. Tapi saya percaya saya harus ngajar jemaat nabur. Saya nggak akan angkat dari Maliaki 3 karena Anda udah langsung semua gitu. Nah, menabur adalah kunci menjaga hati agar kita itu nggak cinta uang. Orang yang pelit menandakan dia cinta duit. Katakan sama-sama saya, memberi menyunat hati. 3, 2, 1. Kalau kita memberi, itu sebenarnya menjaga hati kita sendiri. Supaya kita tuh gak cinta uang. Lukas 6 ayat 38, saya mau bahas apa yang Yesus ngomong tentang menabur. Lukas 6 ayat 38, sama-sama baca. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengajarkan 2 hal di sini. Yang pertama, berilah dan kamu akan diberi. Artinya gini, kalau kita mau menuai kita harus menabur. Nah, setuju katakan amin. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, Yesus bilang, akan diukurkan kepadamu. Seberapa banyak yang kita tuai tergantung dari seberapa banyak yang kita mau tabur.
Saya pernah diberkati orang dalam sejarah saya melayani Tuhan. Itu saya pernah diberkati sama orang yang bisa dibilang saya gak kenal sebelumnya. Secara pribadi diberkati ya, bukan cuma Yayasan Tangan Pengharapan. Itu 1,5 miliar. Luar biasa gak? Itu orang nyari duitnya kan susah ya. Kok bisa-bisanya ngasih saya 1,5 miliar? Itu wow banget, bener gak? Nah, mungkin orang kalau dengar kesaksian begitu tuh gini. Ngeri, berkatnya gede amat ya. Tapi saya kasih tahu, saya gak akan nuai itu kalau saya gak pernah nabur. Waktu masih muda, sekarang juga masih muda, ada amin Bapak Jojo? Ya. Waktu masih muda banget, kami berdua itu punya mentalitas yang sama. Dari zaman sekolah, waktu kuliah di Australia. Kita itu seneng traktir temen. Dua-duanya sama. Jadi kita suka bayarin temen makan, apalagi yang susah gitu. Lalu kita seneng berkatin hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan di Indonesia nih rata-rata kenal kita karena mereka pelayanan ke Australia biasanya kami yang jemput. Dan biasanya pelayanan di gereja kami, karena gereja kami di Australia dulu gereja Indonesia terbesar. Jadi udah pasti hamba Tuhan besar maunya pelayanan di kita. Kita jemput, kita anterin makan. Itu gereja gak ganti duit kita. Gereja gak pernah kasih kita, nih ya ganti uang bensin ya Jo. Nih ya ganti ya, kamu makan sama pendeta itu berapa? Nih saya ganti, gak pernah gereja ganti. Apakah kami mengeluh? Enggak. Temen-temen muka gratisan. Kalau makan sama kita suka lupa bayar, udah biasa. Yang giliran kalau pesen itu minta ampun aji mumpung. Ya ayam goreng 2. Ya, nasi uduk 2. Ya, teh panas, teh manis 1-1. Siap, itu 1 orang yang makan tuh. Bener. Tapi giliran bayar, ada yang angkat telepon lah, ada yang ke toilet lah, ada yang lupa apalah di mobil lah. Itu saya khotbah ya, kalau pernah dengar ya. Itu real di hidup kami. Saya ketemu temen yang bilang sama saya, sorry gue lupa bawa dompet. Tapi abis itu dia pesen makan 3 macam. Udah biasa. Tapi kami dari sejak kuliah suka traktir temen. Suka bayarin hamba Tuhan. Jemputin di airport, anterin makan. Belum yang bangsa ibu-ibu pendetanya mau shopping. Tahu kan orang Indonesia? Henny, cie kan kita masih muda. Hen, kalau tante mau ke supermarket bisa anterin. Oh bisa banget tante, siap tante. Kita anterin dong. Tante keranjang, oh troli. Oke. Troli, Bo. Murah. Sale 10. Pas ke kasir, aduh, tante lupa tuker duit dolar loh. Kita kan di Australia kan? Siap tante, it's okay. Saya gesek kartu kredit. Diganti gak kira-kira? Ente. Tapi saya kasih tahu, kenapa saya menuai? Karena kami nabur. Naburnya enggak hitung-hitungan. Orang Kristen disuruh perpuluhan 10% aja. Jahat amat tuh mulut. Ngapain bikin kaya gereja? Ngapain bikin kaya pendeta? Kalau saya emang gak pernah mikir gitu loh. Saya mikirnya gini, Tuhan udah terlalu baik buat hidup saya. Saya mau nabur buat pekerjaan Tuhan. Emang gue pikirin pendetanya tambah gendut. Bodoh amat. Kalau saya nabur. Bahkan dalam hidup kami berdua, kami gak pernah cuma nabur 10% tuh gak pernah. Tidak terbatas. Seberapapun yang Tuhan suruh kami tabur. Ini real, ini kenyataan. Selama Tuhan bilang, tolong dia, tabur. Tolong dia, tabur. Tuhan gerakin, wajahnya kasihan, tabur gitu. Tabur kanan kiri. Kadang-kadang, Tuhan ini di rekening tinggal 2 juta. Kan masih 2 juta kata Tuhan. Serius sampai begitu. Saya kalau udah saldo Anda tidak mencukupi. Dah, habis duit gua. Langsung, Jo, ada punya berapa di rekening tolong transfer dulu. Baru minta duit saya. Tapi saya kasih tahu, ini real di hidup kami. Kami gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, udah 10%, udah 20%, udah 30%. Yang saya kasih tahu, karena kami gak pernah hitungan sama Tuhan. Yesus bilang,
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena kita nabur gak ngukur-ngukur, berkat Tuhan pun tidak terukur. Amin. Jangan pakai ayat terus, kok buah sulung sih? Kapan ngasih buah sulungnya? Gitu ya. Di awal pekerjaan dibahas gitu. Di hari pertama tiap tahun, udah gak usah bahas itu. Roh Kudus gerakin kamu menabur, ya kamu nabur. Gak usah pikirin. Kalau saya juga kadang-kadang lucu-lucu kalau dengerin hamba Tuhan khotbah maksa-maksa jemaat nabur. Pakai ngancem-ngancem, lu gak nabur, nanti ladang lu gak subur gitu. Gak usah gitulah. Pokoknya kebenaran aja kita sampaikan. Yesus bilang, berilah dan kamu akan diberi. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Baca sama-sama yuk. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10 sama-sama. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya mau bagikan prinsip dalam menabur. Yang pertama, kita harus mengerti memang ada bagian yang harus ditabur. Katakan amin. Dikatakan bahwa Tuhan menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Saya ulangi, ada roti yang untuk dimakan, yang memang bagian kita untuk kita nikmati, tapi ada benih yang harus ditabur. Dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi saya mau kasih tahu gini, kalau kita tuh bisa nabur bukan karena kita, tapi Tuhan yang menyediakan benih untuk kita tabur. Kalau kamu nabur tuh jangan sombong. Kamu bisa nabur karena Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur. Katakan amin. Jadi dalam hidup kita ini, dalam setiap berkat yang Tuhan titipkan di hidupmu, gak semua itu boleh dimakan. Ada bagian yang memang harus ditabur. Dan yang memberikan benih untuk ditabur itu Tuhan. Katakanlah saya kasih Tasya 10 tas. Lalu saya bilang gini sama Tasya, Tasya 9 buat kamu, 1 kasih orang. Lalu Tasya lihat, wah cap cip cup cap cop, bagus semua. 1 Tory Burch, 1 Calvin Klein, cus gitu ya. 1 Coach, kan kita mereknya yang sedang-sedang aja, jangan Chanel, Louis Vuitton gitu kan nggak make sense ya kan. 1 Esprit Guess gitu ya. Bagus semua nih gitu. Yang mana yang mau dikasih orang? Kadang-kadang manusia tuh serakah. Padahal saya kasih dia berapa? 10, enggak, 9. Cuma 1 yang harus dia tabur. Bukankah seperti itu sebenarnya perpuluhan? Tuhan kasih kita tuh 90%, Tuhan cuma mau nguji. 10% aja kamu tabur gak? Dan ingat yang ngasih 10 itu Tuhan. Ingat loh, jangan sombong kalau bisa nabur. Bukankah semua yang kita punya berasal dari Dia? Ulangan 8 ayat 17. Sama-sama? Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18a. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi semua harta yang kita punya ini dari mana? Dari Tuhan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dari mana? Dari Tuhan. Jadi kalau kita nabur untuk pekerjaan Tuhan, jangan sombong. Toh 10-10-nya dari Tuhan. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya.
Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bingung gak ini? Kok yang nyebar-nyebar harta malah tambah kaya? Harusnya kan filosofi dunia, kita nyebarin harta, hidupnya royal, nabur terus. Harusnya hartanya berkurang, betul gak? Tetapi bertambah kaya. Why? Karena tetap ada bagian yang harus kita tabur. Saya percaya orang yang suka menabur pasti gak akan pernah kekurangan. Saya yakin itu. Tuhan itu gak pernah gagal akan janjinya. Prinsip menabur. Yang pertama tadi, kita harus mengerti memang ada bagian yang harus ditabur. Yang kedua, prinsip menabur, memberi dengan kerelaan hati. Dikatakan tadi, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Jadi kalau memberi itu jangan karena terpaksa. Daripada kamu terpaksa, mendingan gak usah ngasih. Karena toh gak diberkati. Ngasih itu yang tulus. Makanya pendeta gak boleh maksa jemaat ngasih. Sampai bikin virtual account supaya ketahuan jemaat yang gak bayar perpuluhan. Buat apa? Ngasih gak boleh dipaksa. Memberi itu harus karena cinta. Kita mengasihi Allah. Amen. Nah, waktu kita bantu orang, kita ngasih sedekah. Prinsipnya gini, beri dan lupakan. Kenapa kita suka kecewa waktu kita bantu orang? Ternyata orang itu gak balas kebaikan kita dengan kebaikan. Kita sering temukan orang yang kita bantu gak tahu diri. Orang yang kita bantu gak baik sama kita, betul gak? Gak tahu balas budi. Sebenarnya saya kasih tahu, Tuhan itu senang banget memberkati orang-orang yang memberi di tempat-tempat tersembunyi. Mari lihat Matius 6. Hal memberi sedekah, ayat ketiga. Sama-sama yuk. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa yang manusia gak bisa balas, itu bagian sorga yang membalasnya buat kita. Amen. Waktu kita nabur buat hidup orang, jangan cari terima kasih. Senang aja, sukarela, sukacita, bantu aja. Nggak usah pusing, besok-besok dia balas gak kebaikan kamu. Nggak usah, lupakan. Beri dan lupakan. Karena apa yang kamu tabur dan kamu nggak dapat balasan dari taburan orang kepada orang itu, sorga yang akan membalasnya buat kamu. Kalau Tuhan yang balas, jauh lebih besar dari apa yang manusia bisa kasih. Katakan amin. Waktu kita bantu orang, jangan sampai kamu kecewa karena dia tidak bisa kembalikan bantuanmu. Prinsipnya gini, katakanlah orang itu bilang ini, Kak, boleh gak aku pinjam uang 5 juta? Saya gak akan ngasih 5 juta. Saya akan diam dan renungkan, berapa ya yang hati saya nih rela, kalau sampai saya kasih dia ndak bales, dia ndak kembalikan pun aku ndak masalah. Karena kan bahasa manusia pinjam. Nah saya nggak suka ngutangin orang. Kenapa? Kenapa saya tidak mau menghutangi orang? Karena hati saya nih berharga. Seringkali kita ngutangin orang, terus orang nggak bayar, kita sakit hati, bener gak? Kita ketemu dia tuh kita ngerasa nggak enak. Kita lihat muka dia tuh kayak gini, ngutang gua nggak bayar, lu nggak tahu diri, lu gitu kan? Dalam hati kan gitu. Hati saya terlalu berharga untuk kecewa karena kebaikan yang saya tabur buat hidup orang lain. Lebih baik daripada kita ngutangin orang, bantu aja yang hati kita nih rela kalau sampai dia nggak bisa balikin. Udah relain aja. Tapi sifatnya orang Indonesia paling pantang Anda bilang, nih gue kasih gak usah balik. Besok dia nongkrong depan pintu rumah. Serius, orang Indonesia paling pantang dipinjemin duit. Terus kita bilang, udah gak apa-apa, saya berkati kamu. Orang Kristen kan gitu, muna kan? Habis itu kecewa gak? Muna. Lebih baik, saya ajarin ya, orang baik bukan orang bodoh. Waktu kamu nolong orang, kamu bilang gini, sorry, saya gak bisa pinjemin kamu 5 juta. Saya cuma bisa kasih kamu 2 juta. Kembalikan kalau sudah bisa. Gitu pesannya, ada pesan sponsor. Kembalikan kalau kamu sudah bisa. Tetapi
kamu tahu hatimu damai bahwa kalau dia tidak kembalikan pun kamu rela. Yang mengerti katakan amin. Karena hati kita sangat berharga. Prinsip menabur yang terakhir, yang ketiga. Seberapa banyak benih yang harus ditabur Bu Heni? Memberi harus seimbang dengan kemampuan dan kebutuhan. Jangan sampai anak istri tidak dicukupi, Anda nabur sana sini. So jadi pahlawan kesiangan. Sama anak istri pelit, sama temen royal sekali. Satu kali ada orang DM saya di IG panjang. Dari Sumatera Utara. Dia bilang, Bu Heni, kesal kali aku sama bapakku itu. Nah, saya ngerti bahasa Batak jadi saya paham maksud dia. Kesal kali akulah sama bapakku itu. Pura-pura baiklah dia tuh kalau di depan orang-orang. Dia rohani kali Bu. Nabur dia tuh di gereja, bahkan baik hati sama teman-temannya. Suka nabur dia di sana sini. Tapi sama mamaku pelit kali dia. Aku pun minta duit sama dia dimarah-marahinya. Aku mau bayar uang sekolah Bu Heni. Susah kali minta sama bapakku itu. Gitu dia marah. Jadi dia bilang, tolonglah Bu, apa yang harus kulakukan? Kesal kali aku dengan bapakku itu. Gak jadi saksi dia itu. Ngomong aja dia tuh di gereja. Katanya gitu, pelayanan lagi dia. Nah ini saya lagi baca ceritanya saya jadi ketawa gitu. Lucu anak ini gitu. Anak muda tuh saya senang ya belak-belakan kalau ngomong. Seringkali kita itu nabur. Hati kita tuh gak tulus. Kita tuh nolong orang, kita tuh nabur supaya kelihatan baik. Supaya kita dipuji orang. Matius 6 ayat 2, Yesus bilang gini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Nah loh, dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jangan suka cari muka. Anda kalau berbuat baik, nolong orang, kasih sedekah, itu jangan pamer. Nang, 100.000 nang, buat kamu nang. 100.000 nang, gitu ya. Sayang duit saya habis tadi buat beliin orang kopi. Oh enggak, itu ilustrasi yang lucu ya. 100.000 buat kamu nang. Mau ngasih orang panggil-panggil gitu kan. Kasih amplop. Kalau memang niat gak dilihat orang, ketok pintu masuk dong. Bu Heni, ada berkat sedikit. Jangan di depan sini. Bu Heni. Ketika kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Bicara apa? Belajar tulus nolong orang. Justru yang tulus, yang diberkati Tuhan. Yang orang gak terima kasih sama kamu, upahnya dari Tuhan. Tapi kalau kamu cuma cari pujian, firman Tuhan berkata, Yesus bilang, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Rugi gak? Jadi jangan suka cari muka. Jangan demi kelihatan baik kita nolong orang. Menabur sana sini tapi istri teriak, aku tidak dinafkahi. Lagi, jangan jadi orang baik yang bodoh. Kenapa orang baik bodoh? Jangan berhutang untuk nolong orang. Kok mau nabur ngutang? Ada yang gitu. Temennya susah. Dia gak punya uang. Dia ngutang sama temen. Ini terjadi di ICI. Ngutang sama temennya untuk nolong orang. Akhirnya merusak hubungan. Karena temennya gak bayar dia gak bisa bayar temennya. Hubungan rusak, nama tercemar. Diomongin kemana-mana, emang enak. Jangan berhutang untuk nolong orang. Kalau Anda sendiri gak cukup, kenapa harus bantu orang? Selamatkan dulu keluargamu. Tuhan gak akan marah kok kalau begitu. Amsal 22 ayat 26, baca sama-sama. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Ini kebaikan yang disertai dengan kebodohan.
Masa nolong orang kita masih ngutang? Tadi firman Tuhan mengajarkan, Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Jadi kalau kita bisa nabur, benihnya dari siapa? Dari Tuhan, gak usah ngutang. Amin. Yang kedua, kunci keseimbangan dalam keuangan. Yang tadi belajar menabur. Yang kedua, belajar mengelola. Katakan sama-sama, belajar mengelola. Nah, poin mengelola yang pertama adalah gini. Anda harus punya penghasilan pasti. Saya heran, banyak orang tuh yang suka kerjanya freelance. Padahal kita penting punya penghasilan pasti. Freelance tuh gak pasti, freelance tuh bonus. Anda mau bisnis online, kalau penghasilannya belum ada, Anda perlu kerja ikut orang. Kerja, ada gaji bulanan, pakai waktu freemu, bangun bisnis online. Sampai bisnis onlinemu berkembang, hasilnya jauh berkali lipat dibandingin gajimu, berhenti kerja. Bisa ngerti maksud saya? Tapi orang berani nekat-nekat, gak usah kerja freelance aja. Kalau nikah gak bisa makan cinta, Bo. Anak istri perlu dinafkahi, tagihan listrik harus dibayar, hutang harus dibayar. Prinsip mengelola, kita harus punya penghasilan pasti. Kalau gak punya, apa yang mau dikelola? Betul gak? Saya sering mau bantu anak-anak muda. Saya bilang sini, saya bantu sambil kertas, sambil pulpen, sebutkan income-mu. Jualan apa, tiap bulan berapa? Kerja, gaji berapa? Aduh Kak, gak pasti. Loh, gimana sih? Jadi saya sama suami tuh ngambil waktu. Bener-bener seminggu itu kita punya jadwal dating dengan leader-leader ICI. Yang kita tanya segala aspek kehidupan sampai urusan keuangan. Kita mau pastiin leader kita gak punya utang. Kita mau pastiin pernikahan leader kita baik-baik. Hidup mereka baik-baik dan mereka gak kekurangan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Nah saya tanya, kira-kira kamu pengen beli rumah? Kamu punya penghasilan berapa? Saya mau bantu dia ngitung kemampuan dia mencicil setiap bulan. Rata-rata ada yang ditanya, gak pasti Kak, gak bisa gitu. Apa yang mau dikelola? Amsal 31 ayat 10, ini perempuan-perempuan dengar. Suami-suami pasti bahagia hari ini. Baca sama-sama, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Coba suami-suami lihat istrimu. Kamu berharga sayang, bilang. Kebanyakan perempuan hanya suka menghabiskan. Makanya perempuan yang menghasilkan itu sangat berharga. Amsal 31 ayat 13. Yuk, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Lihat. Dia rajin bekerja dengan tangannya. Dan punya penghasilan sendiri. Saya mau pesan ini. Perempuan-perempuan, istri-istri. Jangan ngandalin suami. Ups. Selama Anda masih bisa, berkaryalah. Saya sudah ketemu istri-istri dari konglomerat beberapa yang ketika suaminya meninggal karena COVID, mereka nangis bombay. Kenapa? Karena nggak ngerti apa-apa. Hartanya ente, ngerti ente? Habis liau-liau. Kemana? Orang satu-satu datang ngeklaim suami kamu utang sama saya. Utangnya banyak lagi. Segini. Wah gimana bayarnya Bu Heni? Nangis ya tahun saya. Hartanya habis semua. Ada lagi satu. Suaminya meninggal. Istrinya ini sebenarnya perempuan hebat. Masih muda. Begitu suaminya meninggal. Suaminya ini punya perusahaan IT. Nah Anda tahu dong orang IT, modalnya apa? Semua di kepalanya, programming, semua di kepala. Lah apa yang mau ditinggalin? Jadi waktu dia meninggal,
Istrinya nggak punya apa-apa. Istrinya bingung. Akhirnya semua peralatan bisnis suaminya dijual. Ruko peninggalan suami dijual. Terus dia bingung mau hidup dari apa. Perempuan harus pintar. Harus jadi perempuan yang rajin bekerja. Pria-pria juga harus rajin kerja, harus punya penghasilan. Kalau enggak, kita enggak ada yang kita bisa kelola. Mengelola yang penting lagi apa? Bukan cuma punya penghasilan. Kita harus punya tabungan. Jangan nabung di celengan. Yang gampang dipecahin atau gampang dikorek. Tahu kan yang tanah liat yang ayam-ayam itu? Zaman saya kecil sih nabungnya di situ. Begitu udah gak punya duit pengen beli bakso, korek. Taruhlah uang tabunganmu di dana investasi yang tidak bisa diambil seenakmu. Mungkin bunganya gak terlalu besar, tapi lebih aman. Katakan deposito, ada jatuh tempo. Reksadana pasar uang. Ada beberapa bank itu punya aplikasi yang kita gampang ngaturnya. Tinggal pindahin dari rekening kita ke tabungan, bunganya lebih gede. Kita bisa pilih beberapa yang bagus, kita bisa konsultasi sama pihak bank. Biasanya ada bank manager yang khusus menangani tiap nasabah kan. RMB istilahnya. Nah, kita harus punya investasi. Di dalam Amsal 31, wanita yang cakap ini digambarkan sebagai wanita yang tidak khawatir tentang hari depan. Kenapa dia gak khawatir tentang hari depan? Hari depan itu kan sesuatu yang gak pasti, bener gak? Tapi dia gak khawatir. Kenapa? Amsal 31 ayat 18. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Ingat, income pasti. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Malam hari bicara apa? Waktu ada kedukaan, waktu ada bencana, waktu COVID datang, waktu ada hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam hidupnya. Pelitanya tidak padam. Dia tenang. Dia tahu dia punya tabungan. Ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ketika masa sulit dia bisa bertahan. Dan yang luar biasa gini. Dia gak takut tentang apa yang di depan. Kenapa? Dia prepared. Dia ready. Pertanyaan saya gini. Hari ini Anda kerja, Anda punya usaha. Anda prepared gak? Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, katakan besok. Atau lusa. Atau bulan depan, tahun depan. Amit-amit loh. Ada teman kita, suaminya kontraktor. Dikerjain orang, hari ini masuk penjara. Indonesia ini ada-ada aja bukan? Gak salah pun bisa masuk. Tiba-tiba dia kehilangan income. Oke, bisa ngandelin orang tua. Kalau yang gak bisa ngandelin orang tua gimana? Kalau hal terburuk terjadi dalam hidupmu hari ini, are you ready? Kalau Anda gak siap, artinya Anda gak persiapan. Dengar baik, hidup ini, every day is preparation. Kita getting ready for anything. Getting ready di promosi, amin. Sebenarnya, kenapa kita harus belajar setia dalam perkara kecil adalah ini. Ketika kamu punya habit yang baik, itu gak dimulai dari perkara besar. Habit yang baik itu timbul dari bagaimana kamu mengatasi hal-hal kecil dalam hidupmu. Integritas itu bukan dalam hal besar. Integritas itu dimulai dari hal-hal kecil. Hidup ini kayak latihan gitu loh. Tiap hari itu exercise. Ketika kamu mulai bangun hidupmu di atas integritas, kamu masuk kamar mandi, kamu tidak buang sampah ke kloset, kamu buang sampah pada tempatnya, kamu pastikan toilet itu bersih untuk orang lain pakai, itu integritas. Kamu pastikan waktu kamu nginep di rumah orang, kamu tahu diri, kamu beresin kamarnya, gak ninggalin sampah, kamu beresin, iket-iketin. Waktu saya nginep di rumah orang, spraynya saya bantu copotin, saya lipet-lipetin, bantalnya saya tepok-tepok, saya susun lagi, tong sampahnya saya ikat, saya bantu buangkan di pembuangan tong sampah di luar. Saya pungut tuh rambut-rambut yang jatuh. Hal terkecil deh, Anda mandi, yang perempuan-perempuan. Rambutnya copot semua kan tuh kalau keramas kan? Anda pungut gak rambut-rambut di lubang air itu? Atau Anda biarkan? Belajar berintegritas, belajar peduli orang lain.
dimulai dari hal kecil. Setiap kali saya keramas, saya selalu angkat rambut-rambut saya yang numpuk di atas pembuangan air. Saya angkat, saya buang ke tong sampah. Karena apa? Karena kalau enggak, lubang air itu mampet. Seringkali kan orang gini, bukan rumah gua. Saya kasih tahu, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Bagaimana Tuhan mau memberkati kamu dengan harta milikmu sendiri, kalau kamu gak bisa setia dengan harta orang lain? Firman Tuhan jelas, kalau kamu pengen diberkati, Tuhan akan lihat bagaimana kamu mengelola harta orang lain. Kamu kerja ikut orang, kamu dipercaya sama investor. Kamu pakai uang investasi itu untuk hidupmu foya-foya, atau kamu kelola uang investor dengan baik supaya investor gak dirugikan. Semua dimulai dari hal-hal kecil. Orang yang setia perkara kecil, ketika datang kesempatan yang besar, dia yang nomor satu akan dipromosikan Tuhan. Karena dia ready. Anda pengen dipromosi, Anda harus belajar, Anda harus bersiap-siap. Jangan sampai ketika Tuhan angkat kamu omong kosong gitu loh. Kan ada orang yang cuma pintar ngomong doang kan? Kerja gak becus. Mari, always be prepared. Dalam keuangan, jangan boros. Amsal 31 ayat 11 bilang, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saya mau tanya istri-istri, suamimu percaya gak sama kamu? Banyak istri-istri ngeluh, Bu Heni, saya gak tahu apa-apa soal keuangan. Suami saya yang pegang, dia cuma kasih saya uang sayur. Saya selalu bertanya gini, apakah kamu pandai mengelola? Kalau kamu pandai mengelola keuangan, suamimu pasti percaya sama kamu. Itu aja kuncinya. Kenapa suami saya tiap kali dapat uang selalu kasih ke saya? Bukan karena saya istri penindas. Karena pada dasarnya, dia cuma nitip ke saya. Cashnya doang ditransfer cengeng. Tapi begitu tagihan kartu kreditnya datang, saya yang bayar. Jadi kadang-kadang saya merenung. Saya gak pernah dikasih duit ini mah. Cuma dititipin doang. Tapi saya bersyukur. Suami saya percaya sama saya. Makanya dia titip ke saya. Amen. Amsal 31, ini penting. Saya mau bacain. Ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Lihat. Perempuan ini, dia bijak menginvestasikan uangnya untuk sesuatu yang menghasilkan. Kalau Anda mau bijak dalam mengelola, investasikan uangmu itu untuk sesuatu yang menghasilkan, bukan untuk dihabis-habiskan. Jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang gak berguna, untuk hal-hal yang hanya untuk kemewahan, untuk gengsi. Saya kasih tahu, buat apa kamu pakai tas Louis Vuitton, dompet Chanel, kalau dalamnya kosong? Buat apa kamu pakai sepatu Belly, jam Rolex, tapi rekeningmu 100.000 rupiah? Kartu kredit banyak, tapi udah full limit semua. Amsal 28 ayat 19 ini bagus. Baca sama-sama. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Udah, hidup ini jangan dipimpin sama brand dunia. Jangan kebanyakan gaya. Nanti kamu susah. Firman Tuhan mengajarkan, daripada kita gaya tapi kere, mendingan udah cuci mata aja. Pengkhotbah 6 ayat 9, lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Keren ya firman Tuhannya, lengkap. Anda cukup berandai-andai, gandeng istrimu, jangan dilepaskan. Ajak ke Plaza Indonesia. Lihat Hermes. Sayang, ini terlalu murah buat kita. Suatu hari nanti, aku berjanji, jangankan Hermes, surga pun kubeli untuk kau. Pegang tangan istrimu, jangan lepaskan. Jalan lagi. Sayang, Louis Vuitton kelihatan membosankan. Kita lihat yang lain aja ya. Jalan,
mango. Nah sayang, ini kelihatannya bagus. Apalagi diskon 50%. Kita kesini ya sayang. Kita akan diberkati Tuhan kalau kita punya penghasilan. Gak mungkin Tuhan menghujani ladangmu kalau kamu gak tanami apa-apa. Tapi hasil dari ladangmu kalau kamu mau diberkati. Pertama, ngerti harus ada bagian yang ditabur. Yang kedua, kelola dengan baik. Always prepare for the worst. Punya tabungan untuk hari depan. Jangan nyicil yang kelebihan kemampuan. Kalau tiap bulan kamu tuh kayak uangmu selalu kurang, belum gajian lagi, uangmu udah habis. Ini saran saya, kayaknya gayamu kebanyakan. Kalau Anda cinta Tuhan, uang yang datang pada hidup Anda. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati anak-anakmu Tuhan. Urapi tangan mereka. Urapi apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka. Sehingga mereka selalu berhasil. Dan kemana saja mereka pergi, Tuhan buat mereka beruntung. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka tahu menimbang apa yang benar. Karena orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan meluputkan mereka dari jerat. Tuhan akan menolong mereka di setiap pengambilan keputusan. Sehingga mereka selalu menemukan jalan keluar. Dalam setiap kesulitan mereka, hamba-Mu percaya, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Dan anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Tuhan pasti memberkati. Kenyangkan mereka dengan kebaikan, agar mereka boleh mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.